Hey, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue Zan di channel Zan Autorok. Kali ini gue pengen ngebahas salah satu solusi buat teman-teman semua yang mungkin memiliki mobil tua tapi sulit nyari spare partnya, yaitu dengan cara cari copotannya. Gue kali ini ngobrol sama temen lama gue. Waktu dulu di Klub Galen ya mas ya. Yoi. 2013 gue ketemu dengan Mas Topik di Klub Galen waktu itu. Sama pemula. Sama-sama pemula dulu ya. Newbie ya. Waktu itu gue ngobrol-ngobrol, kenal. Akhirnya gue banyak sharing tentang Galen dengan Mas Topik. Dan dulu Mas Topik tuh cuman punya Galen, terus ya paling jual-jual spare part Ya. gitu-dikit ya, dikit-dikit. Dan sekarang gue nggak nyangka tempatnya gede banget. Copotan itu dibagi lagi. Ada yang copotan lokal, ada yang copotan Singapura ya. interlokal. Interlokal. Kalau boleh tahu, lu bener-bener terjun ke copotan itu dari mana mas? Dari tahun berapa mas? Ini ya, aku terjebak itu. Terjebak ya. Mobilku itu kan susah, rusak banget itu, dan harus belanja banyak gitu. Bingung gitu mau belinya di mana. Kalau beli baru di mana? Zaman dulu kan nggak sebanyak online sekarang. Ya, online Harus kita belum datang. terlalu. Kalau dulu kan datang ke Senen di mana, Pulau Gadung, bener nggak ngerti kan. Jadi mau nggak mau aku harus beli copotan. Padahal zaman dulu juga belum seramai sekarang. Copotan beli di mana? Nah, aku belinya itu akhirnya aku beli 1 unit mobil buat dikanibalin ke mobilku sendiri. Nah, ke mobil lu sendiri. ke mobilku sendiri. Niatnya tadinya itu. Awalnya begitu. Karena mobilku kebutuhannya udah terpenuhi, Nah, baru tuh sisa-sisanya aku mau dikemanain, ya mau nggak mau kita sebar kan, nggak mungkin kita gratis juga kan, iya kita jual. betul, jual. Akhirnya aku semakin tahu kan spare part harganya berapa, lalu ambil barangnya di mana. Semakin banyak juga orang yang butuh, setiap kali butuh ngubungin aku gitu kan. Ya mau nggak mau aku harus stok lagi dan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya. Ya sekarang orang sekarang Palang tanggung ya. udah kecebur Udah gitu. kecebur. Gue kan banyak nge-review mobil-mobil Ya, old school ya, nah. gitu kan. Sekarang spare partnya sudah tidak tersedia, atau misalkan dibilang juga harganya itu udah nggak masuk akal. Kayak contohnya ada di depan gue nih. Ini intake. Ya itu ya. Intake nih, misalkan ada kecelakaan lah kasarnya ya. Kayak intake rusak juga nggak mungkin kayaknya ya. Intake tiba-tiba atau bautnya selek dan segala macam. Jarang rusak gitu. Jarang rusak lah. Iya. Kita sebut Tapi nggak menutup kemungkinan itu butuh juga hilang biasanya. Ada kan kadang-kadang Ya. dimasukin ke bengkelnya nggak ngerjain, ditunda-tunda, barangnya hilang, termasuk intake hilang. Ya, itu bisa Mau juga. nggak mau beli copotan, kalau Nah. beli baru beli di mana? Nah, itu dia. Jepangnya aja udah lupa. Bisa dibilang ya Mas Topik ini dan mungkin teman-teman pedagang copotan yang lain cukup berjasa lah buat pecinta-pecinta mobil tua ya kan. Saling membutuhkan lah. Ya benar, saling membutuhkan. Gua pakai Galen itu kondisi tidak ori. Gua interior nggak ori, terus juga banyak kayak bangku, door trim segala macam nggak ori, terus shock breaker nggak ori, segala macam pelek nggak ori gitu kan. Kalau misalkan gue cari bangkunya, mau kemana nyari bangkunya? Iya. Ujung-ujung ya mau nggak mau copotan gitu kan. Gue mengembalikan mobil gue tuh kayak ori lagi dan enak dipakai gitu kan. Banyak copotan, barang-barangnya masih bagus banyak. Masih bagus banyak. Jadi jangan mikir barang copotan barang jelek, enggak. Jadi kadang-kadang orang itu ada sebagian mungkin di Jakarta ya kali ya, di Jakarta khususnya. Mobilnya itu rusak dikit karena ada sebagian orang yang mobilnya banyak, jadi nggak keurus. Dia ada, sepengalamanku ya, ada kerjaan di daerah, dinas tugas di mana gitu kan, mobilnya nggak keurus, rusak dikit, dia malas ngurusin, udah dijual apa adanya. Begitu masuk di sini udah dieksekusi, dijagal, dijual eceran. Padahal ternyata begitu barang itu masuk, wah itu joknya itu masih wangi ya, masih bau pabrikan gitu kan, bau pabrikan. Door trimnya, lalu dashboardnya, sampai ke lantai-lantainya tuh masih ke karpet dasarnya itu masih bagus gitu. Padahal mobil itu kalau kan banyak orang yang mobil masih dipakai gitu kan, mobilnya udah jelek-jelek gitu kan, harusnya diganti yang begitu gitu Iya kan. benar. Dikawinin lah jatuhnya. Lebih banyak apa sekarang mas mobil?
Masih Mitsubishi, cuma lebih ke aku jual bahan. Oh, jual bahan. Jadi mobil itu nggak semua dikampakin, jadi lebih ke, kan tahu kan kalau yang Lancer itu kan dikonvert jadi Evo. Jadi Evo. Kalau Gallon dikonvert jadi VR4 gitu kan. Jadi aku penyedia bahannya itu. Jadi berarti kalau misalkan kita nyari bahan VR4 atau Evo gitu, Lancer Evo ada Mas Topik? Ada juga ya? Ada pun bisa gua adain. Oh, bisa diadain. Kan aku beli mobil 1 unit, gua diambil bahannya, sisanya dijual eceran. Jadi bahannya dijual ke orang yang butuh bahan. Jadi kalau selama ini kan dulunya mungkin ya, setiap orang mau convert mobil dari Lancer jadi Evo, itu beli 1 unit mobil. Lalu bahkan barang-barang banyak nggak dipakai tuh, termasuk bumper, kap mesin, lalu setket, mesin dan sebagainya itu nggak dipakai. Yang dipakai hanya rangkanya doang. Selebihnya itu nanti ambil barang dari negara lain gitu kan. Nah, sementara orang beli mobil dulu udah beli mobil utuh buat dikonvert, itu kan rugi, nggak dipakai. Nah, sekarang dengan adanya kita sebagai penyedia, jadi beli yang sebutuhnya aja. Jadi katanya harus yang tadinya awalnya harus ngeluarin duit 70 juta atau 100 juta. Sekarang udah nggak perlu lagi, kita cukup dengan 40 juta atau 50 juta udah dapat bahan yang dibutuhkan. Jadi setiap ada yang nanya, ada bahan nggak? Ada. Bahannya buat bahan apa nih? Karena aku tanya dulu kan. Nanti kok arahnya kemana gitu, konvertnya seberapa gitu. Ada kan orang konvert separuh, ada konvert body doang, ada konvert mesin doang, ada body dan mesin, ada yang penggerak depan doang, FWD gitu kan. Lalu ada yang all wheel drive dan full convert ada gitu kan, tergantung kebutuhannya. Daripada beli semuanya yang banyak yang nggak kepake. Nggak kepake. Ya kayak misalkan mobil kalau full convert itu yang dipakai tuh hanya rangka doang, semuanya nggak dipakai. Dari luar dalam nggak dipakai. Oh, nggak dipakai semua ya? Nggak dipakai. Interior juga nggak dipakai. Nggak dipakai, yang dipakai rangkanya doang. Gitu. Karena rangkanya sama ya jatuhnya ya. Rangka sama. Ya sama surat-surat palingan ya. Ya, surat. Oh iya, kebetulan gue pas datang nih, set. Dia sampai begini-ginian punya loh. Ini berat banget lagi. Ini untuk itu orang umum bilang ya kaliper namanya tuh. Ya, nggak tahu bahasa aslinya apa. Pala babi ya. Namanya kita bukan. Ya, pala babi. Ini buat mobil apa nih, Mas? Itu buat VR4. Buat VR4 ya? Itu VR4 Gallon ya. Itu karena bawaan VR4 itu nggak sama dengan yang beredar Gallon di sini. Itu kan double piston. Oh, double piston. Nah, pengeremannya lebih pakem lah kali ya. Lebih pakem. Jadi buat yang mau convert, kadang-kadang kan convert ada kakinya doang convert. Pakai VR4 jadi pengeremannya lebih pede gitu kan. Pakailah VR4 itu. Pakai VR4. Kalau boleh tahu kalau yang begini itu berapa harganya itu, Mas? Itu kalau pasaran umum kayaknya 5 juta. 5 juta untuk satu set itu. Satu set depan belakang tinggal pasang itu sebutuhnya. Kalau beli ke kita itu udah dapat semua, sampai kampas-kampasnya dapat. Oh, gitu sampai kampas-kampasnya dapat. Sampai bahkan ke selang-selangnya itu dapat. Oh, selang-selangnya dapat. Nepal dapat. Itu budget kira-kira 5 jutaan 5 ya. Juta. Gitu kan. Iya. Ya lumayan juga. Iya. Kalau ada yang nawar gitu ya kita kasih lah, udah nggak usah nawar deh. Mobil bawa sini kita pasangin. Oh, gitu. sekalian ya. Pemasangan. Oh, pemasangan bisa juga di sini. Bisa, tapi jangan seneng dulu kalau pemasangan, biasanya cakram yang lama ditinggal. Ditinggal buat dikampakin buat lagi. kita, buat ada yang lagian buat apa Iya ditinggal sih, di rumah? bener sih. Di rumah juga buat apaan ya kan? Makan tikus, makan rayap malah habis. Gitu. Tapi di sini berarti Mas Topik bukan hanya ngejagal mobil lokal, tapi artinya mobil-mobil yang kayak VR4, Evo yang ada turbo dan segala macam Ya. ada juga ya berarti ya? Ada. Berarti. Melayani juga kalau buat orang, ada orang yang pengen, yang aku bilang tadi kan dia mau convert mobil udah ada. Ada yang mobilnya belum ada, mobilnya dari kita. Ada yang udah punya half-cut-nya, bahan half-cut udah beli dia, mobilnya nggak ada. Nah gitu kita pengadaan mobilnya. Ada juga yang mobilnya udah ada tapi barang-barang konvertannya belum ada, kita pengadaan. Termasuk ada juga yang mobilnya belum ada, bahan konvertnya belum ada, yang kerja juga belum ada. Ya semuanya di sini. Tapi yang penting duitnya harus ada duluan ya. Ada yang belum ada. Ada yang belum ada. Terus ngapain? Impian doang. Duitnya belum ada, bahannya belum ada, bahan-bahan belum ada. Pengen doang gitu. Nanya dulu nanti baru. Nanya ya. Ntar paling ujung-ujungnya nanya istri. Mas Topik bilang tadi kalau sekarang itu jualan online. Online ya. Online itu kan agak sensitif ya, dalam artian katakan wah penipuan lah dan segala macam ya. Itulah tantangan kita, gimana kita meyakinkan ke calon buyer kan. Susah ya begitu ya. Tapi Mas Topik sendiri bisa sampai sekian lama ini, sampai punya lahan sebesar ini itu untuk meyakinkan masyarakat itu kayak gimana, Mas? Aku sih ada ini sendiri,
ada siasat, bisa mensiasati bisa, walaupun nggak efektif 100% tuh enggak, tapi ya bisa lumayan, buktinya kita jalan sampai sekarang gitu berarti bisa kan, gitu kan. Apalagi yang beli kebanyakan orang nggak kenal emang, kalau kenal emang susah bro. Kalau kenal malah susah ya. Susah. Dikasih murah. Kalau bisa gratis ya. Dikasih gratis minta 2. Dikasih gratis minta 2. Ada yang begitu. Ada juga yang begitu ya. begitu, Ya orang kan ada. macam-macam ya Mas ya. Iya iya. Tapi pernah nggak Mas, kalau dari Mas pribadi kan banyak tuh yang barang nggak kekirim gitu, sampai yang dibilang penipuan gitu Mas. Pernah nggak Mas kayak gitu Mas? Kalau namanya telat kadang-kadang iya. Nah, di sini mungkin aku sekalian ya mau klarifikasi itu. Namanya pengiriman itu barang begini kan nggak langsung bisa seketika. Contohnya itu begini, yang bikin kiriman telat itu beli barang nih. Order kan, ini namanya airflow sensor buat galon atau lensa, sama nih barangnya begini juga. Ketika nanya dia hari ini, barang di depan mata. Di depan mata bro, barang ada. Gan ada airflow, ada, berapa harganya? Sekian. Begitu dia mungkin mikir-mikir dulu, pelajari profil kita dari link-link yang udah kita kasih, lalu mungkin survei dulu juga. Nah, otomatis besoknya baru atau 3 hari kemudian dia baru order, bener udah yakin ke kita gitu kan. Kita waktu dia order, kita kan nggak lagi di sini, kadang-kadang kita lagi ada urusan luar kota atau lagi di mana, atau lagi nggak, atau barang ini sebenarnya udah laku gitu kan, kita kan punya stok lain gitu kan, otomatis pengiriman delay. Ambil barang yang lain, mobil yang lain gitu ya. Ambil kadang-kadang nyopotin dari mobilnya ada di belakang, padahal atau kalau enggak hari ini waktu kita harus ngirim, kita udah ngelayani orang lain gitu. Itu yang bikin pengiriman delay gitu kan. Ada lagi juga barang di depan mata, tapi karena kita juga mau jual barang itu benar-benar kita yakin bahwa barang ini aman, baik gitu kan, tapi barang ini harus kita tes dulu sebelum dikirim. Dites juga. Dites dulu ya. Lalu sebelum kita dites tuh di foto, video call kan bahwa barangnya bagus. Nah, supaya nggak begitu dikirim, ada barang yang memang harus dites, ada barang yang nggak boleh dites. Jadi kalau dites dulu kan kadang-kadang mobil kita nggak ada, atau mobil kita lagi rusak, atau lagi nunggu teman gitu kan, namanya jualan begini biar nggak bolak-balik. Nah, benar. Ngetesnya nunggu besoknya lagi, tunda lagi. Nah itu kadang-kadang. Biasanya suka begitu ya. Pembeli gitu yang nggak sabar, aduh ini udah penipuan. Tapi nggak pernah Mas ya, barang nggak sampai dikirim gitu, nggak pernah ya? Pernah. Kenapa tuh Mas? Pernah lah. Yang nggak dikirim tuh kadang-kadang kita komunikasi ya dengan pembelinya. Om itu barangnya belum dikirim nih karena belum dites gitu. Terus wah ya udahlah, kalau nggak ini kelamaan nggak usah lah, balikin duit aja, ya balikin duit. Jatuhnya berarti bukan Mas sudah dibayar dan nggak ngirim barang berarti ya? Tetap kita komunikasi. Komunikasi artinya balikin duit segala macam. Berarti hitungannya nggak pernah berarti Mas ya? Yang ibaratnya udah dibayar terus Mas Topik kabur gitu. Enggak lah. Lagi pula gimana cara kabur, orang tempatnya segede gini. Rugi, lokasi di mana Mas? Di Jatiwarna. Di Jatiwarna. Maksudnya sih Bekasi. Bekasi ya. Tapi pengiriman seluruh Indonesia ya? Iya. Kalau misalkan towing juga kebetulan dekat tol ini. Dekat ya? Dekat tol. Nanti gue cantumin alamat sama nomor teleponnya di deskripsi. Tempatnya Mas Topik. Kalau pengen nanya-nanya boleh. Kalau misalkan pengen datang ke tempatnya, sangat monggo banget kayaknya di sini ya. Oke, ayo. Kopi gratis bro. Kopi gratis ini ya. Gratis. Gitu kan. Kopi doang ya. Kopi aja. Makan beli sendiri ya. Tapi kalau Mas Topik sendiri biasanya ngejual tuh pakai garansi nggak Mas? Ada yang garansi, tergantung permintaan orangnya. Ada yang garansi ya, ada yang enggak, ada barang yang nggak perlu garansi, misalnya seperti shockbreaker itu kan kelihatan kasat mata. Benar. Jadi barang yang sebelum dipasang ditekan gitu kan, kalau balik itu masih baik, nggak ada tanda-tanda rembes bocor, ya udah nggak ngapain digaransi gitu kan. Iya, benar. Jadi ada orang yang ngerti minta garansi, ya emang beli kulkas gue bilang minta garansi. Beli kulkas aja minta garansi. Jadi nggak perlu. Nggak perlu ya. Tapi ada juga beberapa hal yang garansi ya. Kalau seperti ecu kita garansi hidup juga, bukan garansi waktu seperti kita beli kulkas. Gitu. Katakanlah begitu barang yang kita beli, kita kan ada segel juga. Segel. Ada segelnya juga ya? Ada lah segel, tanda tangan segala macam tradisional lah gitu kan. Yeah. Terus dicoba, biasa dibuktikan dengan video call gitu kan. Kalau barang nggak nyala, ya udah dibalikin ke kita garansi gitu selama segel nggak rusak. Tapi barang yang dia bilang nggak rusak, kita buktikan lagi, colokin ke mobil yang kita punya. Kalau ke mobil kita punya yang kita jual hidup, ya udah garansi batal, kita kirim barang kita kirim lagi ke dia gitu. Ya fair lah kalau misalkan kita coba ternyata bener ya. Mungkin di sana
kerusakan bukan dari ecu. Nah, bener. Mungkin estimasi dia salah mungkin pada saat itu. Ya gitu mungkin sebenarnya yang diganti bukan ecunya bro, kan. Apanya tuh? mekaniknya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, thank you. Yuk bro.